Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para calon peserta ataupun peserta International Conference dengan tema Building Teachers and Student Literacies in English Language Teaching atau PISEL yang kedua. Oke, kegiatan ini kami selenggarakan untuk menjawab respon dari beberapa pertanyaan teman-teman kepada kita pihak panitia yang sudah masuk, sehingga nanti tidak ada lagi kebingungan atau salah arah dalam proses mulai dari registrasi sampai nanti publish artikel yang sudah dipresentasikan dalam seminar ini. Oke, di sini teman-teman saya tidak sendirian, di sini dengan Bu Yupita di sini sebagai penanggung jawab dari PISEL yang kedua. Bu Yupita, kita sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari calon peserta dan peserta kita. Nah, jadi beliau ini concern terhadap pelaksanaan ini ya Bu ya, mulai dari awal sampai nanti akhir, pokoknya in charge-nya dengan Bu Yupita gitu ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan ini saya kira memang masih bingung ya teman-teman peserta ataupun calon peserta, sehingga calon peserta udah kadung bingung malah belum daftar nih. Kita pengen teman-teman tidak bingung lagi Bu, kemudian nanti segera mendaftarkan diri pada International Conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli mendatang. Oke, pertanyaan yang paling banyak Bu, ini di top list pertanyaan kita ada paling dasar itu kayak, Bu, gimana sih cara daftarnya? Nah, cara daftarnya buat ikut di International Conference ini gimana sih Bu? Oke, itu pertanyaan nomor 1 ya. Iya. Jadi caranya Bapak Ibu gampang sekali, tinggal find website kami ya, buka linknya di pisal.ups.tegal.id, scroll ke bawah, nanti Anda akan menemukan tombol registration, klik, nah nanti tinggal isikan data diri Anda di sana dan upload. Jadi ada website khusus untuk pendaftar ya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung lagi mau kemana nih arahnya. Ada yang mau langsung ke UPS malah Bu misalnya. Nggak perlu ya Bu ya? Nggak usah ya. Stay at home aja. Stay at home, pakai handphone ini juga udah bisa ya Bu. Nah, jadi pakai handphone pun teman-teman juga sudah bisa langsung daftar. Silahkan nanti hubungin di websitenya pisel.ups.tegal.ac.id. Oke, saya kira sudah clear itu, teman-teman sudah tahu. Nanti kita taruh juga mungkin link di bawah ya Bu ya? Iya, terus nanti ada linknya, langsung klik saja. Oke, nah itu pertanyaan top listnya tadi itu. Kemudian setelah itu anak pertanyaannya banyak nih. Banyak nih. Ada banyak sekali anak pertanyaannya, tapi kita rangkum, kita klasifikasikan. Mungkin yang paling sering muncul itu mereka bingung tulisannya itu loh. Gaya selingkuhnya. Iya, gaya selingkuhnya. Kemudian kayak apa ini sesuai jurnal biasa atau memang panitia menyediakan template, itu gimana? Oke, jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah masuk di link website kami, Bapak Ibu akan melihat di situ ada titik 3 ya, yang itu download template ya, klik saja, silakan di download. Nah, di template itu nanti Bapak Ibu akan panduan ya, tuliskan paper Bapak Ibu sesuai dengan template yang sudah kami sediakan. Jadi tidak sembarang ya, tetapi sudah ada frame-nya sudah kita berikan. Oke, jadi memang ada ketentuannya. Ada, karena masing-masing mereka memiliki. Iya. Tapi secara garis besar sebetulnya sama. Tapi agar nanti mungkin teman-teman peserta tidak bolak-balik ngedit ya. Iya. Dari awal sudah disesuaikan dengan template yang disediakan oleh panitia, itu jauh lebih baik. Oke, ternyata memang ada template-nya. Nanti teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bu kita, tinggal kunjungi website, kemudian nanti di registration itu ada. Nah, ini top list yang juga banyak pertanyaan. Kita
kan kalau ikut seminar gitu ya, seminar internasional, kemudian seminar nasional, cita-citanya nggak muluk ya, Bu. Artikelnya publish, Betul sekali. artikelnya publish, entah tahun berikutnya atau bulan berikutnya. Nah, untuk di sel sendiri, Bu, itu prosidingnya berapa lama sih, Bu, akan keluar? Ya. Untuk presidensial sendiri Ya. akan kami terbitkan 2 bulan selesai seminar internasional di lapangan. Singkat ya, Ya, cepat 2 bulan sekali. colok dan selesai. Ini gercep, ini Bu Yuti gercep teman-teman. Harus. Jadi harus ya Bu ya. Jadi 2 bulan langsung publish ya. Ya. Oke. Nah Bu, kalau misalnya saya peserta, saya tidak ingin artikel saya terbit di proceeding misalnya, apa ada kans atau kesempatan publis lain? Ada. Jadi kita sudah bekerjasama dengan Oh, kita ada English Review, English Review. Edulite, ya. Oke. Jadi English Focus, ya, kemudian ada Notion dan Split Journal. Kami dari Sinta 4 sampai dengan Sinta 2, tapi nanti akan ada tema tambahan ya, karena setiap jurnal itu memang mereka memiliki requirement sendiri, dan juga nanti ada aturan atau prosedur ya, review yang harus kita ikuti sesuai dengan jurnal. Berarti semua paper itu punya kesempatan yang sama? Yes, mereka punya kesempatan yang sama, tetapi sekali lagi tadi kita akan mengikuti dari review jurnal masing-masing ya. Jadi apakah ini layak di Sinta 2 atau Sinta 4 begitu. Jadi nanti mengikuti dari review jurnal. Artinya bukan artinya setelah artikel saya submit, saya presentasikan, kemudian saya minta publis di Sinta 2 gitu, selesai urusannya, enggak gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi memang ada prosedur sesuai jurnalnya ya. Tidak otomatis ya. Tidak karena otomatis ini mereka ya. kan memiliki standar masing-masing. Termasuk di masalah pembiayaan mungkin mengikuti ya. Ya, pembiayaan juga mengikuti dari ketentuan jurnal. Oke, nah jadi teman-teman kalau mau hasil artikelnya yang diseminarkan di International Conference ini tidak diterbitkan di proceeding, teman-teman juga bisa memilih. Nah, dalam tanda kutip ya Bu, memilih ini kalau artikel teman-teman itu sesuai dengan ketentuan dari jurnal gitu ya Bu. Nah, pasti nanti sebelum ke jurnal juga akan ada proses review lagi ya? Iya. Review dari jurnal masing-masing juga kan. Jadi mereka juga itu sangat penting tuh. Jadi teman-teman tidak hanya bisa publish di proceeding internasional, tapi juga di Sinta. Ya. Sintanya juga Sinta 2 lagi ya? Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Mantap. Oke. Nah, kalau tadi tentang publikasinya, sekarang teman-teman tuh boleh dijelasin nggak Bu, kira-kira gimana sih proses dari submission atau registrasi awal, itu dari awal banget sampai akhir itu gimana sih kira-kira? Oke, jadi pertama kali ketika Bapak Ibu sudah mengunjungi website kami ya, daftarkan diri di visa.uks.id, kemudian kirimkan asalnya. Setelah itu peserta akan mendapatkan email terkait dengan LOA dari abstrak tersebut dan dilanjutkan untuk mengirimkan artikel. Ya. Terus setelah itu peserta mengirimkan full paper artikelnya di website kami tersebut. Setelah itu akan ada notifikasi penerimaan paper untuk presentasi, yaitu berupa LOA yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Dan dilanjutkan kami akan menyertakan jadwal kapan mereka harus presentasi. Dan jadwal itu akan terus kami update melalui website kami. Dan setelah itu kami juga akan mengirimkan WhatsApp terkait dengan link Zoom yang akan menjadi domain kami ketika seminar pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya di link grup misalnya. Setelah itu peserta akan mempresentasikan paper mereka pada seminar tersebut ya, yang pada hari sudah kami tentukan Juli tanggal 23.
Kemudian setelah itu peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai pemakalah bagi presenter ya, pemakalah, dan juga peserta akan mendapatkan sertifikat yang memang hanya peserta saja ya. Itu juga jadi dua-duanya tetap mendapatkan sertifikat. Ya. Setelah itu peserta bisa memantau website kami ya untuk mengetahui perkembangan pengiriman jurnal atau kan ada revisi jurnal. Jadi ketika mereka berkeinginan untuk terbit di jurnal-jurnal tertentu, tentunya mereka harus pantau nih ya, karena mereka di jurnal mana. Nanti kami juga akan menginformasikan melalui email di jurnal mana mereka diterima papernya. Ya. Setelah itu mereka melakukan revisi. Ya. Ada revisi saran ya, dan karena kan tadi di review ya di masing-masing jurnal, sehingga ada kekurangan atau hal yang perlu direvisi, mereka akan bisa merevisi ulang. Ya, merevisi ulang. Dan setelah itu mereka akan mengikuti proses publikasi terkait dengan jurnal yang sudah mereka tuju atau yang sudah riset ya tadi ya. Tapi ya ini tadi ada catatannya nih, yang di ASA belum tentu publish ya, jadi tetap ngikutin tadi review, mungkin tidak sekali review, tapi ada beberapa. Sama juga dengan sita yang tinggi ya. Nah, oke. Jadi saya paham. Alurnya berarti ada tambahan, kalau ada tambahan proses kalau misalnya kita mau ke jurnal gitu ya Bu ya. Oke. Clear. Saya kira cukup clear ya Bu untuk tahap-tahapannya. Mungkin nanti kalau memang masih ada kebingungan, teman-teman nggak apa-apa toh nanya-nanya lagi bisa. Gitu ya. Kita punya kata Helpdesk. Ya, Helpdesk ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya dari nonton video ini masih bingung, masih boleh tanya, kok nggak apa-apa. Ini sabar orangnya. Ini tanya di Helpdesk ya, ada di website kami. Iya. Oke. Ada Helpdesk saja. 24 jam akan langsung dijawab. Oke Bu, tadi kan kalau prosesnya itu ya, prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, tadi kalau mau belajar, kan tadi ada ketentuan untuk international conference ini ya Bu, misalnya di presenter atau partisipan gitu ya Bu ya. Nah, itu cara kita membuktikan bahwa kita sudah bayar ini ke panitia bagaimana? Oke, jadi setelah Bapak Ibu membayar sesuai dengan ya, kalau sebagai presenter, ya sesuai dengan itu 350 itu sebagai presenter, yang 100.000 bagi peserta saja. Setelah Bapak Ibu transfer, kemudian bukti pembayarannya di-upload di link. Oh, ada link sendiri buat upload. Oke, sehingga nanti ada bukti fisiknya ya Bu? Ya. Jadi sehingga pada saat mereka sudah dapat jadwal segala macam, nanti juga mereka harus upload bukti pembayaran. Nah, pokoknya di satu kantor gitu ya. Oh iya. Di website kami dari registrasi awal sampai upload pembayaran dan lain sebagainya bisa dilihat. Boleh ngutang nggak Bu? Cicil maksudnya? Iya. Maaf ya. Hari ini harus cash. Nah guys, jadi kalau teman-teman yang masih mau ngutang itu bisa belum bisa ya, belum ada anggunan. Jadi nggak ada leasing yang mau nanggung untuk pembiayaan publikasi di international conference ya. Jadi nggak boleh ngutang. Jadi nggak boleh ngutang, harus cash. Transfer nih boleh, nggak mesti cash. Ya, transfer ya. Oke Bu. Kemudian yang beberapa pertanyaan yang muncul juga tentang presentasinya tuh kapan sih Bu yang jadi presenter tuh? Ini yang penting ini ya, the day of the day ya. Yeah. Jadi jangan lupa bahwa presenter ini akan diselenggarakan hari Sabtu 23 Juli 2022 melalui link Zoom ya, akan online. Dibagikan. Ya. Oke, artinya dari pagi atau jam berapa Bu? Dari pagi jam 8 sampai dengan selesai. Oh, ada artinya parallel session juga. Oh, oke. Artinya yang presentasi itu akan pada sesi parallel session. Iya, parallel session. Karena kita mengikuti keynote speaker dulu, kita menyiapkan keynote speakersnya ya, 3 dari luar negeri, 1 dari kita.
juga yang menjadi daya tarik teman-teman mungkin ini juga Bu, pembicara kita tuh dari mancanegara tuh ya Bu, dari 3 negara yang berbeda ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu kemarin kita di player itu ada Dr. Najib Joma dari Turki, kemudian ada Dr. Christine Nabor Firir ini dari Philippines. Kemudian ada Profesor Ensin Gasimov dari Rusia. Nanti teman-teman selain dapat apa ya, ilmu tentang linguistik, tentang macam-macam, nanti bolehlah nanya-nanya kabar rutin ke Prof. Ensin Gasimov gitu ya. Gak apa-apa kali ya Bu? Oh iya, bisa langsung. Bisa langsung ya. Oke, yang nggak kalah penting juga kita juga Dr. Taufikullah itu juga sebagai keynote kita juga, dan dia juga sebagai rektor Universitas Kampus. Saya kira dari pembicara ini sangat-sangat luar biasa semua ya. Oke, nah kalau tadi teman-teman sudah ikut parallel session, tadi kan Bu Yuvita nyinggung ada sertifikat. Nah, sertifikatnya tadi ada 2. Itu kapan Bu peserta? Kalau saya peserta nih, kapan saya dapat? Sertifikat di depan ya, tapi di belakang. Oh iya, oke. Jadi setelah presentasi, maka akan kami kirimkan sertifikatnya melalui email. Oh, presentasi dulu, sertifikat ya. Ikut dulu selesai acaranya, baru dapat sertifikatnya. Bu, memungkinkan nggak kalau misalnya saya sudah daftar jadi presenter, terus pada saat hari H gitu saya berhalangan untuk presentasi karena 1, 2, 3 ribu hal misalnya, sehingga saya nggak bisa presentasi. Tapi saya boleh dapat sertifikat presenter. Bisa ya. Oh, nggak bisa. Di sini harus presentasi dulu. Oh, harus Ketentuannya presentasi. sertifikat presenter itu akan kami berikan setelah melakukan presentasi. Jika ada berhalangan, berarti jadi cepat ya. Kalau misalnya Bu, saya pernah ikut di beberapa, ini bukan di pertanyaan teman-teman ya, kalau misalnya saya berhalangan hadir gitu, memungkinkan nggak kalau saya kirim video presentasi? Oh ya, silakan. Oh iya, boleh ya. Karena ini online ya. Karena ini online ya. Oh, oke. Itu sebagai bukti untuk nanti memberikan sertifikat gitu ya. Yang terpenting harus pakai panitia dulu. Oh iya, harus ada konfirmasi dulu ke Bu Yuvita gitu ya. Kalau ACC oke, kalau enggak ya ikut tahun depan. Yang ketiga. Oke, nah jadi teman-teman para peserta ataupun para calon peserta, jadi kalau nanti sudah daftar sebagai presenter tapi tidak mempresentasikan pada saat parallel session, ya mohon maaf belum bisa dapat sertifikat, karena sertifikat itu nanti dikeluarkan dasarnya adalah kalian presentasi apa tidak, gitu ya Bu ya. Oke. Dicatat waktunya, baik tanggal ataupun jamnya. Jadi parallel session itu biasanya di pada zuhur gitu ya, mungkin jam 1-an gitu ya. Selesai di Soma. Oke. Soma ya, Bu, Soma. Di Soma. Oke. Itu ya Bu, ketentuan mendapat sertifikat gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya Bu tadi terkait publikasinya enggak di proceeding, tapi maunya di jurnal gitu. Berapa sih Bu kontribusinya? Ya, ini untuk jurnal kita berbeda-beda ya. Ada jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, yang tentu saja untuk fee-nya beda. Yang bisa dikira-kira sendiri untuk jurnal Sinta 2 itu berapa ya. Tentu ini lebih mahal daripada yang Sinta 4. Semakin sulit ya. Iya, dan semakin mahal. Oke, artinya untuk kontribusi itu menyesuaikan. Betul. Kembali lagi ya, menyesuaikan dengan ketentuan dari jurnal besar. Kali ini kita kan tidak sama ya, dengan beberapa jurnal lain, karena mereka punya privilege masing-masing. Jadi kita belum bisa kasih angkanya, teman-teman. Kalau misalnya memang berkeinginan, ada teman-teman saya mau ikut ISEL tapi publikasinya untuk Sinta 2. Ya udah nabung sekarang. Siapin dulu papernya yang terbaik. Iya, papernya terbaik dulu, nanti baru bisa ke jurnal Sinta 2. Oke. Nah, mungkin ini
terakhir atau nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman juga boleh. Proceeding kita itu nanti yang diterima itu dalam bentuk apa sih? Iya. Nanti prosedurnya online ya. Oh, Ya, online. tapi ini sudah terpilih SBM dan juga masuk di Google School. Jadi bisa terkontak. Oke. Jadi sudah terindeks di Google Scholar. Iya. Bisa nambahin referensi di Google Scholar gitu ya? Iya dong. Keren. Jadi nanti rating kita. Indeksnya. Indeks kita jadi naik. Citasinya. Isel.ups.ac.id pstegal.ac.id. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan penting yang sudah kita rangkum. Kita harap sudah, kalau teman-teman sudah nonton video ini Sudah jelas ya. sudah jelas. Sehingga nanti di helpdesk-nya kita nggak perlu lagi balas-balasnya. Masih mungkin kalau memang ada yang terlewat ya. Iya, masih ada yang terlewat silakan boleh. kami. Karena yang kita rangkum ini juga pertanyaan dari teman-teman Iya. yang sebelumnya masuk. Iya. Jadi tidak ada reserve question ya. Oke, itu kami kira terima kasih banyak kepada Bu kita sudah meluangkan waktu untuk menemani teman-teman calon peserta dan juga peserta yang masih kebingungan di sini, yang masih kehilangan arah. Oke, kita sudah berikan arahnya, kita sudah buka jalannya gitu ya. Semoga nanti setelah nonton video ini tidak lagi bingung dan langsung mendaftarkan diri di Isel yang kedua. Gitu ya Bu? Ya. Jadi itu dari kami teman-teman. Selamat membuat artikel bagi yang belum. Kalaupun yang sudah buat silahkan langsung disubmit gitu ya Bu. Yes, Sampai ketemu di tanggal 23 pada hari penyelenggaraan Isel yang kedua. Itu dari kami berdua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.